Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan khusus untuk Pak Mustafa, baik sebagai sesama pensiunan, terlebih terutama juga Bapak sebagai komisaris pupuk Altim. Sengaja saya buat video karena supaya pesannya lebih tersampaikan. Pak Mustafa saya kira mengikuti ya dinamika yang akhir-akhir ini terjadi di antara pensiunan, terutama setelah saya mengungkap secara publik permasalahan di dana pensiun terkait dengan aset-aset yang masih disita oleh Kejagung. Ini saya lakukan karena menurut kami ada nilai positifnya, ada banyak manfaatnya daripada mudaratnya, ya. Yaitu agar permasalahan ini terungkap ke publik dan menjadi perhatian publik, karena kuncinya masalah ini adalah di pejabat publik, yaitu Kejaksaan Agung. Intinya adalah desakan agar aset-aset yang masih disita oleh Kejaksaan Agung itu dikembalikan kepada dana pensiun pupuk Altim, karena aset tadi itu sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Tapi yang hendak saya sampaikan di sini ada hal yang berbeda, yang mungkin belum perlu saya ungkap atau kami ungkap ke publik, karena mungkin masalahnya bisa diselesaikan secara internal. Mungkin Pak Mustafa juga sudah mendengar ikhwal tentang 11 item temuan OJK. Tapi saya kira banyak informasi yang mungkin belum diterima oleh Pak Mustafa, sehingga saya sampaikan di sini. Jadi saya akan sampaikan secara kronologis dan komprehensif. Jadi 11 item temuan OJK itu berawal ketika kasus saya berproses dan OJK melakukan audit. Salah satu hasil audit itu, di samping menyatakan ada kesalahan administrasi yang saya lakukan menurut OJK, terutama soal repo dan lain-lain, OJK juga menemukan ada 11 item yang harus dikeluarkan dari aset lain-lain dana pensiun karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi perlu diketahui, bukan aset lain-lain, aset investasi. Perlu diketahui bahwa aset di dana pensiun itu ada dua macam, yaitu aset investasi yang nilainya didistribusikan kepada seluruh peserta, dan aset lain-lain yang belum bisa didistribusikan karena belum memenuhi syarat, terutama adalah persyaratan administrasi. Misalnya, terutama dalam ini adalah mayoritas karena belum balik nama. 3 item dari 11 itu yang menyeret saya ke kasus hukum. Saya kira tidak perlu saya ceritakan. Kemudian yang lain itu adalah terkait terutama adalah properti, tanah dan bangunan. Jadi 11 item ini juga menjadi sasaran tembak untuk menyalah-nyalahkan saya waktu itu. Tapi saya boleh katakan 11 item itu adalah blessing in disguise. Karena pada saat itu saya mendapat info ketika keluar dinyatakan bebas murni. Beberapa bulan setelah itu saya mendapat info dari staf Dapen bahwa Dapen kesulitan likuiditas. Mungkin dalam beberapa bulan ini Dapen tidak bisa membayarkan anuitas ke pensiunan, itu kata staf ya, karena kita sudah kehabisan cash flow. Saya lalu berpikiran atau berpendapat atau menganalisis ini disebabkan oleh karena pengurus melakukan kebijaksanaan yang berubah dari rencana semula, yaitu mempercepat pembayaran anuitas ke Jiwasraya, sehingga harus menggelontorkan dana 400 miliar lebih untuk melunasi hutang anuitas yang sebelumnya
saya negosiasi bisa dilakukan sampai tahun 2018 ya, 3 tahap. Itulah yang membuat Dapen mengalami kerugian yang besar karena menjual aset-aset produktifnya, ya saham dan reksadana terutama, sehingga merugikan 134 miliar. Juga PT KPI yang merugikan juga di bawah harga appraisalnya. Tetapi yang lebih parah adalah kesulitan likuiditas. Sehingga adanya 11 item itu menjadi blessing karena menjadi celah bagi pendiri. Nah, kita patut berterima kasih pada pendiri karena mau membantu dana pensiun setelah dapat dukungan dari Jamdatun menggelontorkan dana lebih dari 500 miliar ke dana pensiun Pupuk Kaltim, sehingga dana pensiun pertama terlepas dari cash flow, krisis cash flow atau likuiditas. Kedua, juga manfaat-manfaat yang tadinya turun secara signifikan juga bisa dikembalikan seperti sedia kala dan dibayar rasanya waktu itu secara cash ya, kepada pensiunan. Tetapi kemudian setelah itu Pupuk Kaltim melalui Dirut menginformasikan bahwa 11 item itu menjadi milik PKT. Nah, ini diinformasikan kemana-mana, disosialisasikan, dan pada saat itu juga sudah mulai dikelola oleh PKT ya. Aset-aset yang 11 item itu adalah yang di luar 3 itu antara lain Menteng Park, Borneo Bay, kemudian kondotel di Jogja, kondotel di Bali, tanah di Bekasi, tanah di Jogja. Itu dikontrol atau sudah diambil alih oleh Pupuk Kaltim. Nah, saya mempertanyakan hal ini, mempelajari dan menganalisis, kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang kompeten, yang paham tentang aturan-aturan di dana pensiun, dan menyatakan itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi itu melanggar prinsip-prinsip dana pensiun ya. Jadi dana pensiun itu ada undang-undang tersendiri yang maksud dan tujuannya adalah melindungi pensiunan. Makanya aturan di dana pensiun yang diawasi oleh OJK itu tidak sama dengan aturan keperdataan pada umumnya, karena ada faktor upaya untuk melindungi pensiunan. Itu upayanya. Sehingga seperti kalau kita di pabrik ada check valve, hanya bisa masuk, nggak bisa keluar lagi. Itu prinsipnya. Itu dijelaskan dalam penjelasan undang-undang yang nomor 11 yang mengatakan ada keterpisahan aset dana pensiun dan aset pendiri harus terpisah. Laporan keuangan dana pensiun pendiri harus terpisah. Tidak boleh ada aset dana pensiun yang mengalir ke pendiri. Intinya begitu, maksud tujuannya seperti itu. Oleh karena itu, karena surat-surat saya ke Dapen dan ke pendiri yang mempertanyakan aset-aset yang disita dan sebagainya, juga tentang 11 item itu tidak ditanggapi dengan baik, maka saya berinisiatif menyurati OJK. Itu sekitar akhir 2021. Alhamdulillah OJK menanggapi dan bersedia berdialog, berdiskusi dengan saya melalui Zoom. Itu disaksikan oleh Pak Sempu dan lawyer saya Pak Dwi Harsana. Nah, dalam diskusi itu, meskipun terkesan oleh saya bahwa OJK betul-betul memprotek pengurus ya, karena saya mengkritisi pengurus, OJK betul-betul memproteksi pengurus. Jadi saya yakin sudah ada koordinasi ya, antara OJK dan pengurus. Tapi ada satu hal yang beliau tidak bisa memproteksi lagi karena secara tidak sengaja terkuak dalam diskusi itu. Jadi ceritanya saya menanyakan ke OJK, saya mendapat info dari staf Dapen bahwa aset 11 item yang temuan OJK itu
sudah dikeluarkan dari aset lain-lain dana pensiun. Harusnya hanya dikeluarkan dari aset investasi, tetapi masih berada dalam aset lain-lain yang suatu saat kalau administrasinya dibereskan, misalnya sudah balik nama, maka dia akan naik lagi menjadi aset investasi dan harus didistribusikan ke seluruh peserta. Waktu itu OJK beranggapan bahwa info itu tidak benar, karena mereka menganggap itu, saya yakin mereka menganggap itu suatu yang tidak bisa dibenarkan, dan mereka yakin itu pasti menjadi aset lain-lain. Dan ketika saat itu ibu dari OJK itu menanyakan kepada staf, namanya Elo, gimana Lo, coba dicek. Jadi pada saat itu juga OJK itu bisa mengecek, karena komputernya online ya, ke seluruh dana pensiun itu bisa dicek kapanpun. Nah, ketika dicek pada saat itu, laporan dari staf OJK mengatakan bahwa itu sudah keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Nah, OJK pada saat itu ya terkaget-kaget dan tidak bisa memprotek lagi, ini sudah laporan dari stafnya sendiri gitu. Akhirnya OJK mempersilahkan saya untuk menanyakan hal ini ke KAP, Kantor Akuntan Publik. Itu pasti ada alasannya. Ya, kenapa dikeluarkan dari aset lain-lain itu ada alasannya. Saya bilang itu aset yang bagus-bagus ya. Kalau aset yang obsolete kayak misalnya besi bekas yang udah rongsok macam-macam, ya oke lah, ini kan aset pasti bagus semuanya. Ya pokoknya tanyakanlah, pasti ada alasannya. Kemudian beberapa hari kemudian saya menanyakan ke KAP yang bersangkutan, kebetulan tidak ada di tempat, dan saya dipersilakan oleh partnernya untuk berdiskusi saja karena sudah datang ke sana supaya tidak sia-sia melalui telepon. Dihubungkan per telepon, melalui telepon saya. Nah, karena dihubungkan telepon saya bisa ngerekam, jadi ada rekamannya. Jadi KAP mengakui memang kami yang menyarankan agar aset itu dikeluarkan dari aset lain-lain DAPEN PKT, karena kan sudah di take over oleh pendiri. Jadi saya kira KAP tidak paham aturan-aturan khusus dana pensiun yang prinsipnya melindungi kepentingan pensiunan. Jadi dia menganggap ini seperti perdata yang lain ya, itu ada take over, itu suatu yang padahal di data pensiun tidak ada istilah take over, adanya PSL, dan PSL itu adalah menombokin, menambahkan kekurangan. Tidak ada konsekuensi pengeluaran aset atau aset beralih ke pendiri, itu tidak ada. Dan ini diperkuat lagi dengan undang-undang yang terbaru tahun 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tentang pemulihan ekonomi. Di situ semua undang-undang menyangkut pemulihan ekonomi disatukan, termasuk undang-undang dana pensiun. Itu dimulai dari pasal 162. Nah, di pasal 169 ayat 1 itu clear dan tegas sekali menyatakan bahwa dana pensiun pemberi kerja dilarang mengembalikan aset-asetnya ke pendiri. Jadi itu sudah clear sekali. Tidak boleh sama sekali aset dana pensiun itu beralih ke pendiri. Nah, saya melihat dinamika di internal Pupuk Kaltim ada perubahan setelah itu, yaitu bahwa sekarang aset-aset itu ada kesepakatan bahwa aset itu memang dikelola oleh dana pensiun Pupuk Kaltim, yaitu melalui PT KPM, Kaltim Prima, Kaltim KPM lah sih. Nah, jadi ada perubahan seperti itu. Juga kalau Pak Mustafa barangkali pernah mendengar, sekitar seminggu setelah saya diskusi dengan OJK itu, muncul di media berita yang cukup unik, yaitu dana pensiun Pupuk Kaltim membeli saham hantu. Jadi saat itu diceritakan bahwa ada saham DAJK yang sudah di listing, tiba-tiba seolah-olah dibeli kembali oleh
dana pensiun. Jadi ini hanya membuktikan bahwa OJK ingin memperbaiki ketidaktahuan selama ini dan kekeliruan selama ini, mengoreksi ya. Tetapi yang dia koreksi adalah pihak-pihak yang dia bisa kontrol, yaitu KSEI dan KPI, pencatatan ya. Pencatatannya mungkin diperintahkan oleh OJK untuk kembali dimasukkan menjadi aset dana pensiun Kaltim. Karena tidak teliti, aset-aset yang sudah di listing pun dikembalikan, sehingga muncul berita itu. Nah, tentu saja dari KSEI atau KP informasinya masuk ke media massa, sehingga agak ramai, agak ribut waktu itu ya. Bagi saya ini membuktikan bahwa OJK melakukan koreksi setelah saya pertanyakan. Nah, terakhir saya dapat info lagi ya, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya bertemu atau didatangi oleh 2 staf Dapen dan Pak Surya Madya. Kita berdiskusi dengan baik saja. Kemudian saya mempertanyakan masalah itu, dan Pak Surya mengatakan dan menginformasikan bahwa sudah ada kesepakatan ya, antara Dapen sama pendiri dan Pak Trisna yang menandatangani pernyataan itu, bahwa memang 11 item itu hanya diperuntukkan bagi kepentingan pendiri, yaitu untuk membayar iuran pensiunan berikutnya. Artinya iuran-iuran kewajiban pendiri untuk membayar iuran karyawan masa pensiun itu diambilkan dari situ. Jadi ini info yang krusial, yang menarik dan krusial. Saya bertanya-tanya kepada berbagai pihak, pada ahli hukum, pada OJK, pada API dan sebagainya, bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan ya. Ini sudah melewati kewenangannya, sehingga ada potensi siapapun bisa melaporkan ini sebagai pidana ya, karena merugikan, melanggar undang-undang dan di luar kewenangannya. Tidak ada kewenangan pengurus Dapen dan juri Dapen untuk melakukan itu, dimanapun dicari tidak akan ada. Nah, saya berharap kepada Pak Mustafa supaya bisa mengklirkan ini dan mempertemukan kami ya. Apa itu P3KT juga, mohon saya juga disertakan, karena jelek-jelek begini saya paham tentang aturan-aturan tentang undang-undang, untuk ini dibahas dan diselesaikan secara internal bagaimana yang sebaik-baiknya, karena ini melanggar undang-undang dan itu tadi bisa berlanjut ke proses hukum kalau tidak diselesaikan secara internal. Nah, saya punya usulan yang sudah saya sampaikan juga melalui Pak Surya. Sebaiknya item 11 item ini kan sebenarnya kekayaan, ini sudah bisa menyelesaikan masalah semua. Itu sebaiknya digunakan untuk permasalahan misalnya di Dapen, termasuk juga boleh digunakan untuk membayar iuran berikutnya. Jadi permasalahan di Dapen itu jiwasraya nomor 1, kedua juga masalah kesehatan ya. Saya dapat banyak masukan dari teman-teman yang kesehatannya melalui Ramayana itu banyak yang tidak sesuai harapan ya. Mereka yang di desa-desa itu Ramayana nggak laku ya, di rumah sakit situ. Sementara teman-teman itu sebagian besar juga pulang ke desanya masing-masing ya. Sehingga ini perlu diperhatikan. Jadi langkah sangat baiknya kalau aset yang nilainya lumayan besar, kalau menurut saya bisa mencapai 400 miliar itu. Apalagi kalau ditambah dari utang pihak ketiga dan dari yang disita oleh Kejagung itu dipakai untuk itu. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa aset itu telah beralih dari pendiri itu bisa dieliminir ya, dengan cara seperti itu. Kalau yang sesuai aturan mestinya semuanya menjadi aset lain-lain, dan ketika
masalah administrasi yang diselesaikan harus didistribusikan ke seluruh peserta, termasuk yang sudah pensiun sekalipun. Itu pendapat saya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini cukup komprehensif, mudah-mudahan Pak Mustafa bisa mendapatkan informasi yang tambahan ya, yang barangkali kalau hanya ditanyakan oleh pengurus tidak akan terungkap informasi-informasi ini, sehingga masalah di dana pensiun bisa diselesaikan secara internal, secara baik-baik, secara diskusi, secara dialogis untuk kepentingan kita semua. Terima kasih Pak Mustafa, semoga video ini ditanggapi dengan baik untuk keperluan kita semua. Pak Mustafa sebagai pensiunan yang tentu saja juga punya kepentingan terhadap pensiunan, dan juga sebagai komisaris Pupuk Kaltim yang ada kepentingannya terhadap perusahaan yaitu Pupuk Kaltim. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.